dengan ilmunya dia ikut aliran air sumber itu sampai nyampe sumber namanya Udanya Gunung Kelut Ratu Tribhuwana. Ya disinilah persis saya di sini waktu itu sama leluhur Mbah Jogo itu saya diperkenalkan sama Mbah Ratu. Mbah Ratu kan di posisi candi situ kan itu di alam gaibnya ya. Iya. Menurut petunjuk ini adalah Prajapati. Prajapati Ya. Lembu Suro. Nah, jadi Mbah Lembu Suro itu sebetulnya tidak mati kan seperti ini. Mbah Lembu Suro itu suruh bikin sumur dalamnya 7 kali teriakan, terbang itu bos gitu kan setinggi gini, itu tetap gini aja itu. Jadi saya pikir ayam alas kan, ayam hutan, ternyata dia berhenti segini ular kobra. Ular kobra. Oh, sebesar manusia. Ini waktu gali ini sendirian? Sendirian. Saya sendirian. Perasaan kalau tempatnya leluhur pastilah ada pelataran lah setidak-tidaknya. Terus saya pakai tangan gini, saya gini loh. Tanahnya kok kayak tepungan gitu kan. Terus saya baru lagi ke sebelah utara, saya menemukan tanah mirip dengan abu berminyak, warnanya hitam semu biru. Itu saya julid, itu langsung ada suara. Assalamualaikum teman-teman, kita saat ini bersama Kang Suroso, di mana Kang Suroso saat ini akan menunjukkan bukti dari perjalanan spiritualnya, bahwasanya di alam gaib atau di alam leluhur, Kang ya. Betul sekali. Ada sesuatu petunjuk, namun ketika sudah masuk ke alam nyata, iya, ternyata Kang Suroso menggali dari petunjuk tersebut. Semua dari petunjuk saya gali. Yang belum kerisnya sama itu kayak telur terbang itu aja yang belum. Dan terbukti ada. Ada. Oke, kita coba mengikuti dari perjalanan Kang Suroso ini masuk hutan ya Kang ya. Iya betul. Hutan Gunung Gedang. Hutan Gunung Gedang. Di lereng Gunung Kelut. Lereng Gunung Kelut betul. Oke, ayo Kang, di mana ini tempatnya Kang? Wih, ini berarti tanah Ramat Kang? Iya betul. Ya kan? Ini kerajaan. Kerajaan dulunya ini. Iya. Kerajaan suku Kelak. Karena pernah ditemukan suatu batu dengan inskripsi angka tahun Saka 1000 berapa? 231. 31. Itu pada masa sebelum Majapahit. Jadi masih Singasari. Oke. Di sini pula lah menurut bapak saya tempat untuk mengamankan diri Raden Wijaya sebelum ke Madura. Jadi tempat seperti itu. Pelarian. Iya. Ya? Pelarian juga ngasuh kawruh di sini dia. Menambah, menyempurnakan tempat ilmu. Pendidikan. Iya, seperti begitu itu. Ya. Ini belok dulu. Ini belok sini, situ sekitar 50 meter nyampe. Oke. Nah, hutan bosku. Wih, ini loh. Dan ini untuk tanahnya secara geografis semakin meninggi. Iya. Iya Kang ya. Mulai dari depan itu memang sap-sap gitu loh. Kalau sini dari Mbah Semar itu ratanya sama. Sejauh Kang? Ya sekitar 20 meter. Deket. Wow. Gunung Kelut teman-teman. Ini masuk perhutani Kang? Iya betul, masuk perhutani. Di sini masih banyak ular nggak sih? Di sini, kalau di sini ular itu ular jelmaan, Mas. Ular siluman? Iya. Jadi saya dulu waktu di dekat sini saya mau menggali tempat ini. Ya. Ular siluman. Iya. Ini mau kemana ini? Ini mau mencari rumput. Oh, ada warga cari rumput. Nah, jadi sebelum saya menggali tempat ini, saya waktu itu kan pelihara kambing. Nah, jadi saya itu mau cari sambil cari makan kambing. Itu ada kayak saya kira ayam alas, ayam hutan kan seperti itu. Nah, jadi
terbang itu bos gitu kan, setinggi gini itu tetap gini aja itu. Jadi saya pikir ayam malas kan, ayam hutan, ternyata dia berhenti di sini. Ular kobra. Ular kobra. Oh, sebesar manusia. Ular kobranya. Iya, di sini kan banyak, dulu kan rimbun tuh mas, dulu tuh sini. Jadi di atasnya pohon rimbun-rimbun itu Kayak jadi, berdiri gitu ya. terus saya itu segini, saya itu nggak sempat punya pikiran melarikan diri saking Takutnya terkejutnya itu loh. Saya kira ayam mau terbang, ternyata kok panik. gini, terus itu ular. Setelah saya sadar, saya tuh mundur pelan-pelan minggir sana. Dia niatnya nggak mau makan saya. Ternyata itu ya ular jelmaan yang menunggu tempat ini gitu loh. Kenalan sama saya gitu loh mas ya. Gitu ya. Seperti itu. Terus saya besoknya kesini lagi gali tempat ini mas. Oh, digali. Saya gali tempat ini saya gali. Lu gak begitu dalam loh. Ya Di ya sini, Kang, ularnya kan. di atasnya sini dulu Di atas sini ya? atasnya sini ular kobra warnanya hitam sebesar manusia, betulan itu. Ular kobra. Iya, Penunggu tempat keramat. tempat ini Prabuan ini namanya, Tempatnya Ratu Tribuana. Ratu Tribuana. Ya di sinilah persis saya di sini. Waktu itu sama leluhur Mbah Jogo itu saya diperkenalkan sama Mbah Ratu. Nah, Mbah Ratu kan di posisi candi situ kan. Itu di alam gaibnya ya? Iya. Ini belum kelihatan candinya mas, masih tanah. Terus Mbah Ratu kan berbaring kepalanya di sebelah sana barat, kakinya sebelah timur. Nah saya datang, orangnya bangun dari baringnya, dia menghadap ke selatan, begini sambil duduk lihat saya. Terus Mbah Jogo itu bilang, ini putranya Mbah Gentelut atau Gentelut gitu, Harjo Gentelut, nah, seperti itu. Jadi Mbah Putri langsung menganggukkan palanya gini sambil tersenyum. Terus saya dibawa ke goa sana. Itu siapa itu kan perempuan itu? Ini perempuan Mbah Tribuana Tunggadewi Jayanegara. Tribuana. Iya. Oke. Iya. Artinya kalau Tribuana Tunggadewi itu raja Majapahit. ketiga. Iya. Ibunya Hayam Buruk. Raja Muruk, anaknya Raden Wijaya. Jadi menurut Mbah Harjo memang yang sekolah di sini terakhir yang Putri Buana itu. Bahkan kerajaan ini diberikan ke Mbah Ratu itu. Nama terakhir kerajaan sini itu namanya Kerajaan Panguripan Tribuana Tunggadewi Jayanegara Sumber Sugih. Kediri sini itu sebetulnya. Bukan Blitar ya? Bukan, Kediri. Padahal Makanya kan saat ini ada sudah sejarah juga kalau pernah dititipkan Kediri ya di sini. Kerajaan suku itu dulu Kediri sini. Oke. Nah, Kang, ini. Coba sini. kita turun kan. Iya. Ini waktu gali ini sendirian? Sendirian. Saya sendirian. Tahun berapa itu Kang? Ini Kisaran. ya sudah ada kurang lebihnya kalau 20 tahunan lebih kali saya gali tempat ini. Ditemukanlah batu-batu besar ini. Enggak langsung mas, enggak langsung batu-batu besar. Apa itu? Saya gali kan sebelah situ, sekarang kan sudah rimbun lagi. Yang ini? Nah, sebelahnya sekitar 5 meter lah dari sini. Saya gali ke bawah, lalu kok dalam kok nggak ada apa-apanya, aku mikir gitu. Perasaan kalau tempatnya leluhur pastilah ada pelataran lah setidak-tidaknya. Saya pakai tangan gini, saya gini loh, tanahnya kok kayak tepungan gitu kan. Terus saya garuk lagi ke sebelah utara, saya menemukan tanah mirip dengan abu berminyak, warnanya hitam semu biru. Itu saya julid, itu langsung ada suara, ini abu ini penting kamu ambil. Nah ini setelah saya julid gini, saya giniin, merinding saya. Setelah merinding saya nggak jadi ngambil, saya timbun dari tanah yang paling atas, jedak gitu, ketemulah batu nisan. Nah, batu Prabuan, nah, seperti itu. Akhirnya saya bersihkan gini, saya bersihkan. Nah itu ada kayak semacam meja yang membujur ke barat dan ke timur. Ya persis di mana yang Putri itu berbaring. Posisinya di mana itu? Di sebelah sini, dekat sini. Tapi sudah ditimbun lagi? Ya sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput, nggak jauh dari sini. Oke. Nggak jauh, terus akhirnya ganti hari saya gali-gali lagi di sini.
gali-gali karena saya penasaran kok mujurnya ke timur. Saya gali di sini, ternyata di sini ada candi. Menurut petunjuk ini adalah Prajapati. Prajapati. Ya, Prajapati. Apa itu istilahnya Prajapati? Prajapati itu candi atau tempat yang untuk mendoakan para roh leluhur atau proses pemakaman tersebut. Oke. Jadi ini adalah batu candi Prajapati yang bagian pojok ini. Seperti ini ada reliefnya juga toh. Ini Berarti itu. ini ceritanya terangkat dari bawah ceritanya. Dari bawah supaya bisa diceritakan gitu, seperti Terus itu. ini Kang, saya melihat semacam pola. Nah ini Kang, Ya, ini asli dari dulu dengan posisi ini atau kalau berpindah tempat? sebetulnya itu pindah tempat Mas, itu sebetulnya pindah tempat. Itu sebetulnya pinggirnya ini tempat Prajapati itu pinggir-pinggirnya gitu kan, semua aslinya sebetulnya dari dalam sana. Nah, daripada Berarti pada lepas semua ya? iya gitu loh, pada lepas-lepas gitu loh, mungkin jepitan akar pohon-pohon seperti itu. Karena ini juga masih asli juga di dalam ini Ini seperti kayak ini. umpak ini. Kan? Iya. Kayak semacam umpak ya. Ya seperti itu. Berarti ada kemungkinan bangunannya tidak hanya sebatas ini. Tidak, ini luas Artinya Mas. lebih luas. Luas. Karena ya makam di dalam kerajaan mungkin ya para leluhur banyak di sini Mas. Jadi di sini juga pernah saya temukan kayak makam, kalau sekarang ya makam lah, kijingan. Mujurnya ke barat ke timur ada. Gimana? Dulu di sebelah situ, tapi candi kijingannya itu saya bawa ke depan makamnya Mbah Harjo itu, 2 itu. Oke. Gitu. Seperti itu. Terus kenapa jenengan menyimpulkan bahwasanya perempuan yang berbaring itu adalah Tribuana Tunggadewi? Siap. Ya. Apa alasannya? Jadi selain saya dulu itu awalnya diwarisi cerita sisilah dari leluhur bapak saya. Setelah saya diwarisi cerita bapak saya kan dikasih bawa ke alamnya leluhur, ditemukan Mbah Putri itu. Awalnya belum pernah melihat Mbah Tribuana itu kayak apa, belum pernah saya di dalam alamnya leluhur. Akhirnya kan dengan adanya penemuan arca, lalu saya telitikan ke Dinas Purbakala Mojokerto. Juga saya samakan arca yang ditemukan di Museum Segaran itu sama, Mirip sama, ini. lebih tuaan di sana, lebih muda di sini, kan gitu loh. Karena di sini waktu masih mau jadi ratu kan, masih sekolah di sini. Berarti arca tersebut mirip seperti visual dari wajah yang ada di alam leluhur tadi. Sama, arcanya tadi sama, di sini sama di Mojokerto sama, di dalam alam leluhur sama. Terus saya telitikan dari temuan angka tahun juga menunjukkan hal yang sama seperti itu. Oke. Dari sini baru kemudian pada waktu perjalanan spiritual jenengan masuk ke alam gaib itu, diperlihatkan apa lagi itu, Bang? Setelah dari sini kayak kedipan mata, langsung saya dibawa ke Gua Gunung Gedang di kerajaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kerajaan nomor 2? Iya, karena di sini menurut Mbah Harjo itu kerajaan yang dibangun nomor 3. Yang pertama kan di puncak gunungnya itu, puncak Gunung Kelutnya, yang Gunung Gedang itu, di lereng Gunung Kelut itu, Gunung Anakan itu loh. Terus kerajaan kedua di sebelah gunung di lerengnya itu, mencari yang dekat sumber air. Bikin gua itu, saya dibawa ke situ. Ada guanya kan? Guanya itu kan pintunya kan secukupnya orang masuk miring gitu ya, nggak kelihatan besar gitu kan. Jadi berhubung Gunung Kelut ini sering meletus, ya itu masih nampak kayak tertimbun pasir gitu. Di situ ada apa ya namanya, batu besar, pohon besar di situ. Dan itu tempatnya apa itu, gua itu? Di situ rumahnya ya kerajaan yang kedua itu terbuat dari gua. Kerajaan kayak rumah gitu, rumahnya tempatnya yang Patih Lembu Suro. Oh, Lembu Suro. Sebelum zaman ini toh.
Oh, gitu seperti ya. itu. Nah, di situ di depannya juga ada makamnya Mbah Semar, makamnya bapaknya Lembu Suro, makamnya adiknya Lembu Suro, di situ ada. Oke. Seperti itu. Jadi Lembu Suro itu bukan legenda berarti ya, Bukan, tapi memang asli. suatu cerita yang benar-benar diyakini Iya, oleh orang Blitar orang terutama ya, Blitar, dan orang Kediri sini. ya. Yang patih Lembu Suro itu memang patihnya kerajaan peradaban sini. Kan Iya, di patung-patung itu kan berbentuk seperti sapi, Kang. iya, Apakah di jenengan bertemu atau memang perwujudan seperti itu atau memang sosok seperti manusia, Kang? tidak seperti sapi. Kepalanya bukan sapi, yang betul. Jadi karena saya ini ya jujur saja ya, bukan mengaku ya, maaf. Nah, orangnya tuh wajahnya persis sama saya, tapi Pak, kan saya itu masih sisilahnya toh, dari turun temurun, mulai dari Mbah Harjo itu turun temurun. Saya sisilahnya. Nah, jadi wajahnya kayak saya ini, cuma orangnya setinggi sekitar 6 meter tingginya. 6 meter. 6 meter. Nah, seperti itu. Jadi orangnya ya tampan seperti itu, tinggi besar, rambutnya panjang, lurus, terus adiknya itu ngandan-ngandan. Nah, seperti itu. Dia ngomong sendiri ketemu saya. Ya, ini rumah saya. Ini saya, ini adik saya. Seperti Saya itu. Lembu Suro Iya, gitu ya. ngomong saya Lembu Suro, ini adik saya. Adiknya siapa namanya? Joko Suro. Joko Suro. Joko Suro. Wajahnya hampir sama kayak orang kembar gitu Kayak loh. kembar gitu Kayak ya. kembar. Nah, kenapa wajahnya itu di patung-patung itu sapi? Selain saya lihat di patung-patung itu, saya dikasih sejarah turun-temurun dari bapak saya. Saya tahu sendiri dia itu bukan sapi. Karena sapi itu dia itu mempunyai ilmu lembu sekilan seperti itu. Karena Mbah Putri Kediri itu mau dinikahi sama Mbah Lembu Suro, itu cuma menjuluki gini, wong orang kayak sapi, tapi saking besarnya orang itu Mbah Putri kan takut toh sebetulnya. Kalau tingginya 6 meter Mbah Putri itu selayaknya manusia loh. Itu kan dia takut toh, bukan masalah apa-apa. Jadi ya ketakutan itu aja. Nah, akhirnya dengan cerita tersebut digambarkankah supaya tidak hilang sejarah, digambar patung badannya wajah- manusia wajah dengan lembu wajah tadi. lembu supaya cerita itu tidak hilang. Katanya sempat cerita jenengan ya, Iya, bahwa tempat apa namanya sumur Mbah Lembu Suro yang mau dimasukkan ke sumur itu katanya masih ada ya sumbernya. masih. Jadi gini, saya di dalam hutan ini sudah berpuluh-puluh tahun saya di sini. Setelah saya diketemukan oleh leluhur, dikenal sama leluhur, akhirnya saya kan paham dengan sejarah karena diwarisi dari orang tua. Saya itu mempunyai pemikiran, saya pengen kirim doa ke sumur tersebut. Jadi saya dengan tim membabat jalan dari tempat ini sejauh 6 kilo tembus sumur tersebut di Gunung Kelut sana. Sana saya sudah ke sana, mungkin saya sudah 5 kali ke sana saya. Seperti itu. Jadi sumurnya Lembu Suro. Nah, jadi Mbah Lembu Suro itu sebetulnya tidak mati. Kan seperti ini. Mbah Lembu Suro itu suruh bikin sumur dalamnya 7 kali teriakan, sudah sedalam itu karena Mbah Tribana takut itu tadi, saking besarnya orang, sumurnya itu suruh nimbun sama batu sama prajurit-prajurit itu. Tapi Mbah Lembu Suro itu orangnya sakti, jadi dia dengan ilmunya dia ikut aliran air sumber itu sampai nyampe sumber namanya udelnya Gunung Kelut. Itu namanya urung-urung seperti itu. Jadi dia tuh tidak jauh tempat ini sekitar 5 kilo. Dia tembus itu ya. Jebusnya urung-urung. Urung-urung itu hutan. Kenapa kok urung-urung? Urung-urung tiba-tiba itu bahasa. Tiba-tiba kamu muncul dari situ toh. Gitu loh. Seperti itu ceritanya. Oke Kang, habis ini kita jalan-jalan lagi. Iya. Menelusuri jejak peradaban di Blitar tentunya. Iya. Dan terima kasih Kang. Iya, Sehat sama-sama. selalu untuk Kang Iya. Suroso.